bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Banyak monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, terutama saudara-saudaraku yang berasal dari Kalimantan. Sebagai orang asli Banjar, suku dari Kalimantan, salah satu suku terbesar di Kalimantan. Orang yang lahir, besar, berkarya di Kalimantan. Bahkan saat ini saya memegang amanah untuk mewakili masyarakat Kalimantan Selatan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Saya pribadi amat menyesalkan pernyataan saudara Edi Mulyadi dalam salah satu forum yang videonya belakangan sangat viral. Isi dari pernyataan saudara Edi Mulyadi itu menyatakan bahwa tempat ibu kota negara baru, ibu kota negara Nusantara yang letaknya di Kalimantan disebut sebagai tempat jin buang anak. Pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak tentu sangat menyakitkan hati kami sebagai warga Kalimantan. Saudara Edi Mulyadi dan rekan-rekan boleh tidak sepakat dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR dan telah kami persetujui dalam paripurna minggu yang lalu di DPR RI. Dan secara konstitusional, ketidaksetujuan itu bisa ditunjukkan dengan melakukan judicial review misalnya ke Mahkamah Konstitusi. Biarlah di Mahkamah Konstitusi itu berbagai macam argumentasi, baik secara formil maupun material, saudara Edi Mulyadi lakukan. Dan kami tentu sebagai anggota DPR RI yang terus serta membahas dan memutuskan undang-undang itu akan memberi hormat pada putusan lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi itu. Itu yang kami tunjukkan dalam sikap kami misalnya terkait dengan pembatalan bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi ketidaksukaan saudara Edi Mulyadi terhadap substansi dari Undang-Undang IKN itu tidak boleh sama sekali memarginalkan, bahkan menghina kami orang Kalimantan. Berpuluh-puluh tahun kami orang Kalimantan selalu dimarginalkan, dikatakan sebagai tempat yang terisolir, yang marginalized, yang tidak berkembang. Kami warga negara Indonesia yang memberikan sumbangsih tidak kecil bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Hampir seluruh PLTU di tanah Jawa ini disuplai dari kekayaan alam kami, tanah Kalimantan, melalui batu bara kami. Kami juga menyuplai puluhan tahun pendapatan negara melalui kayu-kayu kami. Apakah kami senang dengan IKN? Tidak semua juga warga Kalimantan menyambut gagap gempita IKN ini. Kami juga amat takut jika kedatangan atau kehadiran IKN itu bisa memicu konflik di Kalimantan. Kami punya sejarah konflik horizontal antara suku asli dan suku pendatang. Karena itu sebagai anggota DPR saya beberapa kali menyatakan bahwa mitigasi terhadap konflik itu menjadi penting. Akan tetapi di luar dari segala narasi yang kita ceritakan ini, sekali lagi pernyataan saudara Edi Mulyadi yang menyatakan bahwa Kalimantan itu sebagai tempat jin buang anak. Bahkan kalau kita saksikan video panjangnya, juga ada pernyataan-pernyataan beliau yang seolah-olah mengatakan bahwa yang mau pindah ke Kalimantan itu seolah-olah bukan manusia normal,
bahkan mengidentifikasi seperti binatang misalnya, itu tentu sekali lagi siapapun orangnya akan sangat terusik rasa kemanusiaannya. Sebagai sesama muslim, saya mengingatkan bahwa dakwah itu adalah kewajiban kita. Menyerukan kepada kebaikan adalah kewajiban kita dalam berbagai hal, bukan hanya dalam konteks keagamaan, tapi dalam kebangsaan. Tetapi dakwah dalam konteks Islam, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Quran, harus dilakukan dengan cara-cara yang penuh dengan ilmu pengetahuan, kesantunan, dan hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah sekalian orang kepada jalan Allah dengan cara hikmah dan mau'izatil hasanah, dengan cara yang santun, yang baik. Setinggi apapun ilmu tanpa adab, tentu dia akan menggerus nilai dari ilmu itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ulun Habib Fakhur Rahman bin Idrus bin Hasan bin Hamid bin Abbas Bahashim, wujud daripada salah satu aulia yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu Habib Hamid bin Abbas Bahashim, mengkritik keras kepada saudara Edi Mulyadi, ketua Forum News Network, di mana yang bersangkutan telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan bahwa Pulau Kalimantan adalah tempat jin buang anak, dan juga mengatakan bahwa warga Kalimantan ini hanya monyetlah yang mau meninggali Pulau Kalimantan. Kami warga Kalimantan tinggal di Pulau Kalimantan, kami bukan monyet. Jadi sekali lagi saudara Edi Mulyadi harus segera bertanggung jawab atas kata-katanya. Anda boleh mengkritik pemerintah dengan kata-kata apapun, tapi tidak perlu dengan melakukan sara, dengan menghina ataukah mengatakan hal-hal yang menyinggung perasaan warga atau siapapun yang Anda katakan, yang akhirnya ini membuat kericuhan, membuat kegaduhan. Apakah Anda lupa bahwa Pulau Kalimantan adalah salah satu penyokong terbesar ekonomi di Indonesia? Apakah Anda lupa? Anda tidak perlu mengatakan dengan menghina Pulau Kalimantan, dengan menghina warga Kalimantan. Silahkan Anda kritik pemerintah, tapi tidak perlu kami warga Kalimantan di sini dihina dengan kata-kata yang sangat kasar bagi kami. Sekali lagi bahwa Edi Mulyadi harus mempertanggungjawabkan kata-katanya. Kami himbau kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan, dimanapun berada, Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, Barat, untuk bersama-sama mensomasi kepada saudara Edi Mulyadi, sehingga yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan setiap kata-katanya. Demikian, ini yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari, pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet.